はじめまして。僕は、私は港です。私はあなたの先生です。あなたは私の生徒です。よろしくお願いします。先生と話します。Ya, ini adalah video untuk anak-anak New Easy. New Easy. New Easy. Ya pokoknya saudara, anak-anak baru di Asrama Hogwarts, kamu harus lihat video ini untuk mengetahui rules-rules yang ada di Asrama Hogwarts. Saya akan menjelaskan rules-rules yang ada di web Asrama Hogwarts dengan secara lebih rinci dan lebih jelas. Untuk rules follow-memfollow wajib dilakukan semua sebelum sorting head ceremony. Sebelum itu loh yang ada undangan kan, setiap kamu selesai mendaftar, kamu dikasih undangan untuk mengikuti sorting head ceremony. Ya, yang pertama yang kamu harus lakukan adalah memfollow semua akun profesor. Akun-akun profesor ini bisa kamu cek di main akun Asrama Hogwarts. Dan kamu juga diwajibkan untuk memfollow semua senior yang ada di Asrama Hogwarts. Kita lihat dulu. Ini dia main akunnya. Kamu bisa cek di followingnya. Tapi following ini kadang nggak bersih, nggak semuanya murid Asrama Hogwarts, karena ada juga yang tiba-tiba keluar dari Asrama Hogwarts dan belum di unfollow sama kita, sama main akun. Jadinya kamu harus cek dulu tuh di bio-nya, ada nggak sebut Asrama Hogwarts AHA. Kalau nggak ada ya nggak usah di follow yang seniormu aja. Oke. Dan ini adalah aturan-aturan di kelas. Aturan yang pertama, lihat jadwal kelas terlebih dahulu. Sering-seringlah mengecek main account dan akun serum masing-masing. Akun serum adalah akun rahasia yang biasanya dibagikan oleh prefek masing-masing. Prefek adalah ketua asrama kamu. Saat selesai sorting head ceremony, pasti kamu kan dikasih tahu tuh ketua-ketua, entah itu headmaster kamu siapa, prefek kamu siapa, dan tanyalah ke dia akun serumnya di mana, dan akun serumnya di mana, dan kamu bisa lihat jadwal kelasnya terlebih dahulu di sana. Peraturan yang kedua, no open follow, tidak boleh meretweet tweet dari fanbase saat jam kelas. Ya, bener banget, karena bakal mengganggu jalannya kelas. Jadi kamu tidak boleh ikutan open follow, retweet atau ya semacam yang bakal mengganggu kelas. Jangan. Untuk aturan yang ketiga, menggunakan bahasa baku dan plot saat pelajaran. Jika tidak tahu apa itu plot, bisa ditanyakan kepada senior di asrama masing-masing. Plot itu adalah semacam imajinasi. Misalnya tweet kamu gimana ya? Harus ada penjelasannya, misal kayak mengimajinasikan atau menulis seperti membuat novel gitu. Misalnya kelas ramuan kimia. Kok kimia sih? Kelas ramuan, misalnya mengimajinasikan membawa kuali dari asrama. Misalnya si Santo saya membawa kuali ke kelas dengan salto, dan tiba-tiba saya ketabrak apa gitu, terserah pokoknya imajinasinya kayak gimana. Yang penting ada plotnya. Oke. Peraturan yang keempat, bagi yang tidak mengikuti kelas, supaya menghargai yang sedang ada di kelas dengan tidak mengganggu. Nah, benar banget, kan kan setiap murid kelasnya berbeda-beda ya. Jadi dan kita timeline cuma 1 biji doang, jadi kalian harus saling menghargai. Jangan mengganggu di saat jam kelas. Kalau misalnya kamu mau online, kalau misalnya mau macam-macam, sebaiknya sih sediakan akun lain untuk kamu main-main di sana saat jam kelas. Langsung jadinya akun yang di-follow sama teman-teman kita ini di Asrama Hogwarts nggak terganggu. Oke. Dan aturan yang kelima, jika tidak masuk kelas tanpa izin akan diberi peringatan. Sorry, ini kok dari tadi salah ngomong terus. Jika terus-terusan tidak masuk, Asrama Hogwarts terpaksa mengeluarkan surat drop out. Jadi, jika berhalangan masuk kelas, usahakan izin ke prefek atau ketua asrama kamu. Atau kalau misalnya kamu hal yang sangat-sangat penting, kamu bisa langsung ke headmaster kamu, minta pengertiannya. Kamu bisa menjelaskan, misalnya kamu izin melahirkan atau izin apa, terserah. Tapi biasanya sih maksimal izin itu 1 bulan. Jadi itu dianggap hiatus. Oke. Untuk aturan yang keenam, tidak boleh membahas dan mengobrol yang tidak berhubungan dengan pelajaran selama di kelas. Jika ketahuan, potong 15 SP. Ya, bener banget.
itu bisa annoying nggak sih buat si gurunya, si profesornya, misalnya dia bahas lagi bahas pelajarannya tentang mantra atau tentang apa, tiba-tiba kalian kalian ngebahas yang lain, ngebahas hal-hal yang nggak senonoh lain, pasti itu bakal ngeselin banget. Jadi jangan. Kita masuk ke peraturan sesama murid. Peraturannya ada satu aja. Dilarang saling menyindir sesama murid. Ya, ini adalah bisa jadi masalah kecil, karena saling menyindir ini bisa jadi masalah yang sangat besar. Jadinya, jika kamu punya masalah, langsung aja tuh kalau memang udah nggak bisa lagi ditanganin oleh kamu sendiri, atau kalian nggak bisa musyawarahkan, nggak bisa diomongin secara baik-baik lagi, kamu tinggal hubungin aja headmaster kamu, atau hubungin, kalau udah nggak bisa juga hubungin principal, vice principal. Jadinya diselesaikan secara baik-baik di DM, lebih baik daripada ngoceh-ngoceh di berkuar-kuar di timeline yang akhirnya padahalnya sih nyindirnya si A, tapi yang B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z-nya juga kena. Jadinya lebih baik laporkan saja langsung. Jika kalau ketahuan kamu saling menyindir, sanksinya adalah ini. Dan misalnya karena menyindir itu dan langsung tiba-tiba meledak, bikin masalah yang besar, masalah baru yang lebih parah, itu saya nggak segan untuk memberikan sanksi yang lebih berat. Oke. Penting, dilarang dilarang memalak ke sesama murid ataupun ke profesor. Emang ada yang berani? Serem banget. Ya pokoknya nggak boleh memalak murid atau apalagi profesor. Melanggar jumlah galen akan dipotong 50%. Ini kalau misalnya ke profesor bukan cuma 50%, mungkin bakal saya kasih sanksi yang lebih berat. Untuk peraturan yang kedua, menghargai semua profesor di sini. Iya bener banget. Walaupun profesornya misalnya ada yang ada yang kamu benci, tapi kamu harus tetap sopan sama dia, harus berbicara dengan baik karena ini adalah role player, memperankan kamu sebagai murid di sini. Jadinya kamu harus menunjukkan sikap kamu sebagai murid. Ya memang ada sih murid yang bandel, tapi nggak di depan profesornya juga kan. Kalau ada di depan profesor pasti udah dijitak. Ya, peraturan yang ketiga, sistem pembelajaran di sini dilakukan saat malam dari hari Senin sampai Sabtu. Nah ini kan bisa lihat sendiri jadwalnya yang tadi ada di akun utama Hogwarts, bisa sendiri dilihat. Untuk peraturan yang keempat, pastikan semua telah cocok dengan jadwal real life. Ya benar juga. Ini juga udah saya sampaikan sepertinya tadi. Jangan sampai ada alasan-alasan saya sibuk real, padahal pas sebelum daftar harusnya kamu udah lihat dulu apa sih jadwal-jadwal di asrama Hogwarts, apa sih kegiatan di asrama Hogwarts, kenapa sih kamu mau ikutan di asrama Hogwarts kalau kamu nggak bisa ikutan jadwalnya, terus ngapain daftar, kan aneh banget. Ya, aturan yang kelima, jika sudah grade 7 dilarang mengikuti kelas peminatan. Kelas peminatan itu adalah kelas yang diambil di luar jurusan kamu, di luar MINS. Misalnya kamu MINS tapi kamu ambil mata pelajaran dari AU gitu. Untuk aturan ke-6, ganti username atau hiatus harap lapor kepada prefect, vice prefect, headma, dan main akun atau akun utama asrama Hogwarts. Diharapkan lapor pada profesor yang bersangkutan untuk tugas berganti saat hiatus. Ya, hiatus ini paling maksimal tuh 1 bulan. 1 bulan aja ya. Dan semi-hiatus paling ini diambil maksimal 2 minggu, 14 hari. Dilarang hiatus dengan keterangan jumlah hari yang jelas. Ya harus ada hiatus yang jelas. Harus harus ada alasan kenapa hiatus, hamil atau apa terserah, atau tiba-tiba dibawa kabur siapa terserah. Pokoknya harus ada alasan. Aturan ke-8, dilarang melog akun Anda selama menjadi murid. Ya nggak boleh. Oke. Itu aja aturannya ya. Ya, itu aja. Ya, itu dia tadi adalah aturan-aturan yang ada di asrama Hogwarts. Untuk kalian yang masih pada peak, masih newsy, yang masih baru di asrama Hogwarts, belum tahu apa-apa, ya saran saya adalah banyak-banyak bersosialisasi dengan para senior dan para profesor, dan jangan pernah baper duluan, karena ya
Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Nggak semua senior, nggak semua profesor memiliki sifat yang dengan mudahnya welcome kepada kalian. Jadi kalian yang harus bisa adaptasi sebagai orang baru, harus bisa memposisikan diri kalian untuk masuk ke dalam lingkungan asam Hogwarts ini. Oke, jangan gampang nyerah dan jangan dijadikan beban asrama Hogwarts karena ini adalah entertain untuk menghibur dunia-dunia real kalian yang sangat oke, cane.